Luar biasa, dalam waktu hanya 1 bulan, Menteri Keuangan Indonesia membuat gebrakan besar yang mengguncang ekonomi nasional dan membangkitkan semangat rakyat. 5 langkah strategis yang dilakukan bukan sekadar simbol kerja cepat, tetapi menunjukkan arah baru dalam tata kelola keuangan negara yang lebih berani, tegas, dan berpihak pada stabilitas jangka panjang. Gebrakan pertama yang menjadi sorotan utama adalah keputusan untuk mengguyur dana segar sebesar 200 triliun rupiah ke sektor perbankan nasional. Langkah ini dinilai sebagai langkah berani di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlanjut. Tujuannya jelas, memperkuat likuiditas perbankan agar mampu mendorong pembiayaan bagi sektor produktif, terutama UMKM dan industri dalam negeri. Banyak analis memuji keputusan tersebut sebagai strategi antisipatif yang efektif menghadapi risiko perlambatan ekonomi dunia. Dengan tambahan likuiditas, bank diharapkan tidak hanya fokus pada pembiayaan konsumtif, tetapi juga menyalurkan dana ke sektor-sektor yang menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, injeksi dana ke perbankan juga menjadi sinyal kuat kepada pelaku pasar bahwa pemerintah tidak akan membiarkan sektor keuangan melemah. Langkah ini diambil dengan perhitungan matang agar stabilitas moneter tetap terjaga dan masyarakat tetap percaya pada kekuatan ekonomi nasional. Di sisi lain, gebrakan kedua yang tak kalah mengejutkan adalah keputusan mempertahankan tarif cukai rokok untuk tahun 2026 tanpa kenaikan. Keputusan ini disambut beragam tanggapan, namun banyak kalangan menilai langkah tersebut sebagai kebijakan realistis yang memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat bawah. Dalam beberapa tahun terakhir, kenaikan cukai rokok selalu menjadi polemik karena berdampak langsung pada daya beli masyarakat kecil, khususnya pekerja di sektor informal. Dengan menahan kenaikan cukai, pemerintah memberikan ruang napas bagi pelaku industri dan pekerja yang bergantung pada sektor ini. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak berarti mengabaikan aspek kesehatan, tetapi lebih menekankan pada keseimbangan antara penerimaan negara, industri, dan kesejahteraan rakyat. Langkah ini menunjukkan keberanian dalam mengambil kebijakan yang rasional dan berpihak pada rakyat. Gebrakan ketiga adalah penyisiran besar-besaran terhadap seluruh anggaran pemerintah pusat. Menteri Keuangan menginstruksikan agar setiap lembaga melakukan evaluasi mendalam terhadap efektivitas belanja negara. Tujuannya sederhana, tidak ada lagi anggaran yang menguap tanpa manfaat nyata bagi rakyat. Program penyisiran ini juga diarahkan untuk memangkas proyek-proyek tidak prioritas dan mengalihkan dana ke sektor yang lebih produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Dengan demikian, setiap rupiah dari APBN benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat. Banyak kalangan birokrasi yang mengaku kaget dengan ketegasan Menteri Keuangan kali ini. Namun, publik menilai langkah tersebut sangat dibutuhkan untuk menegakkan disiplin fiskal dan mengembalikan kepercayaan terhadap efektivitas belanja negara. Gebrakan keempat adalah langkah agresif dalam mengejar penunggak pajak serta membenahi sistem inti perpajakan nasional atau Coretas. Reformasi ini disebut sebagai yang paling ambisius dalam 2 dekade terakhir. Pemerintah bertekad menutup celah kebocoran penerimaan negara melalui digitalisasi penuh sistem pajak. Dengan sistem Coretas yang lebih modern, pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak menjadi lebih transparan dan akurat. Tidak ada lagi ruang bagi manipulasi atau kelalaian administratif yang selama ini sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Kementerian Keuangan juga menggandeng aparat penegak hukum untuk menindak tegas para penunggak pajak besar. Beberapa nama perusahaan besar disebut sudah masuk radar,
menandakan keseriusan pemerintah dalam menegakkan keadilan fiskal. Reformasi perpajakan ini juga bertujuan memperluas basis pajak dan meningkatkan pendapatan negara tanpa membebani masyarakat kecil. Dengan digitalisasi sistem, pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih mudah dan cepat, sekaligus mengurangi praktik korupsi di sektor ini. Gebrakan kelima yang tak kalah penting adalah kebijakan pemangkasan transfer ke daerah. Langkah ini mungkin kontroversial, namun memiliki landasan kuat dalam upaya efisiensi anggaran nasional. Pemerintah menilai sebagian besar dana transfer selama ini tidak digunakan secara optimal oleh pemerintah daerah. Dengan memangkas alokasi transfer, pemerintah pusat mendorong daerah untuk lebih mandiri dalam menggali potensi pendapatan asli daerah. Langkah ini juga diharapkan dapat mendorong inovasi dan tanggung jawab fiskal di tingkat lokal. Kebijakan ini bukan berarti pusat melepas tanggung jawab, melainkan mendorong keseimbangan baru dalam tata kelola keuangan antara pusat dan daerah. Pemerintah juga menjanjikan insentif bagi daerah yang mampu menunjukkan kinerja fiskal yang baik. Dalam waktu bersamaan, 5 langkah besar ini mencerminkan arah baru manajemen fiskal Indonesia: disiplin, transparan, dan berorientasi pada hasil nyata. Banyak ekonom menilai bahwa gaya kepemimpinan Menteri Keuangan kali ini jauh lebih tegas dibanding periode-periode sebelumnya. Rakyat pun mulai merasakan efeknya. Stabilitas harga mulai membaik, nilai tukar rupiah lebih stabil, dan indeks kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat tajam. Gebrakan tersebut menjadi bukti nyata bahwa reformasi ekonomi tidak selalu harus menunggu waktu lama. Di media sosial, tagar dukungan terhadap Menteri Keuangan ramai bermunculan. Banyak warganet yang menyebut bahwa baru kali ini mereka melihat langkah nyata pemerintah dalam menata kembali keuangan negara tanpa basa-basi. Kalangan dunia usaha juga menyambut positif arah kebijakan ini. Mereka melihat adanya kepastian hukum dan fiskal yang lebih baik, yang menjadi fondasi penting bagi investasi jangka panjang di Indonesia. Para akademisi menilai bahwa kebijakan yang diambil Menteri Keuangan kali ini bukan hanya berorientasi jangka pendek, tetapi membangun struktur ekonomi nasional yang lebih tangguh menghadapi tantangan global. 5 gebrakan dalam 1 bulan bukan hal kecil. Ini adalah sinyal kuat bahwa pemerintah Indonesia sedang bergerak menuju era baru transparansi dan efisiensi fiskal. Dalam setiap langkahnya, terlihat jelas bahwa fokus utama adalah kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu. Gebrakan ini akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu momentum paling penting dalam perjalanan ekonomi Indonesia modern. Sebuah era baru yang dimulai dari keberanian seorang Menteri Keuangan untuk membuat rakyat kembali percaya pada kekuatan negaranya sendiri. Langkah-langkah besar yang diambil Menteri Keuangan ini bukan hanya soal angka dan kebijakan, melainkan juga tentang keberanian moral untuk memperbaiki arah perekonomian bangsa. Di tengah gejolak global dan tekanan fiskal, keputusannya untuk menata ulang sistem anggaran menjadi simbol kepemimpinan yang visioner dan berani mengambil risiko demi kepentingan rakyat banyak. Publik mulai merasakan dampak dari kebijakan yang dijalankan dengan tempo cepat dan pengawasan ketat itu. Dana segar yang disalurkan ke sektor perbankan memperkuat daya serap kredit bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Roda ekonomi di berbagai daerah kembali berputar, dan optimisme tumbuh di pasar domestik. Di sisi lain, kebijakan tidak menaikkan cukai rokok untuk tahun 2026 disambut beragam tanggapan. Sebagian kalangan menilai langkah ini mampu menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat kecil, sementara yang lain mengingatkan pentingnya mengontrol konsumsi. Namun di atas semua itu,
Publik menilai keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan matang dan berpihak pada keseimbangan ekonomi. Penyisiran anggaran pemerintah menjadi tonggak transparansi yang jarang terlihat sebelumnya. Banyak proyek yang selama ini berjalan tanpa evaluasi kini mulai diaudit ulang, memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberi manfaat nyata. Rakyat menyambut langkah ini sebagai sinyal kuat bahwa era pemborosan anggaran sudah berakhir. Sementara itu, pembenahan sistem pajak dan penegakan terhadap penunggak pajak menandai perubahan besar dalam tata kelola fiskal. Sistem coretas yang diperbarui mempercepat deteksi terhadap praktik penghindaran pajak. Keberanian mengejar pihak-pihak besar yang selama ini kebal hukum menjadi bukti nyata bahwa reformasi pajak kini bukan lagi sekadar wacana. Pemangkasan transfer ke daerah juga dilakukan dengan strategi cermat. Menteri Keuangan menegaskan bahwa bukan berarti dana ke daerah dikurangi tanpa alasan, melainkan dialokasikan lebih tepat sasaran. Daerah dengan serapan rendah dan pengawasan lemah diminta berbenah agar mampu mengelola keuangan secara akuntabel. Gebrakan ini menular hingga ke birokrasi bawah. Banyak aparatur di daerah kini mulai berbenah, sadar bahwa era kerja lamban dan tidak transparan sudah berakhir. Pemerintah pusat memberikan contoh nyata tentang pentingnya disiplin anggaran dan tanggung jawab publik. Kantor-kantor pemerintahan kini tidak hanya berbicara soal realisasi anggaran, tetapi juga hasil konkret bagi masyarakat. Semangat efisiensi mulai menjadi budaya baru yang dihidupkan dari atas hingga ke lapisan terbawah birokrasi. Para ekonom menilai, langkah-langkah berani ini bisa menjadi pondasi menuju stabilitas fiskal jangka panjang. Ketika kebijakan fiskal kuat dan kredibel, investor domestik maupun luar negeri akan lebih percaya terhadap prospek ekonomi Indonesia. Sinyal positif juga datang dari pasar modal. Setelah pengumuman 5 gebrakan besar itu, indeks saham sektor perbankan dan konstruksi menunjukkan tren menguat. Ini pertanda bahwa dunia usaha menilai arah kebijakan pemerintah menuju jalur yang lebih pasti dan sehat. Masyarakat kecil pun mulai merasakan efeknya. Program kredit usaha rakyat yang sempat tersendat kini kembali mengalir. Banyak pelaku UMKM mulai bangkit, membuka lapangan kerja baru dan menggerakkan ekonomi di tingkat akar rumput. Menteri Keuangan menegaskan bahwa semua langkah ini bukan untuk mencari popularitas, melainkan untuk memastikan setiap kebijakan fiskal membawa hasil nyata bagi rakyat. Ia menolak kompromi terhadap kepentingan sempit dan menegaskan pentingnya keberpihakan terhadap keadilan ekonomi. Di tengah berbagai dinamika politik dan tekanan kepentingan, keteguhan sikapnya menjadi teladan. Ia tidak hanya bekerja di balik meja, tetapi juga turun langsung memantau pelaksanaan kebijakan di lapangan. Dari bank daerah hingga pasar rakyat, kehadirannya menumbuhkan keyakinan bahwa pemerintah benar-benar hadir. Para analis menyebut 5 gebrakan ini sebagai gelombang baru reformasi fiskal Indonesia. Jika dijalankan konsisten, dampaknya tidak hanya untuk 1 tahun anggaran, melainkan akan menata ulang pola ekonomi nasional dalam jangka panjang. Dan di tengah hiruk-pikuk dunia politik, satu hal menjadi jelas. Gebrakan Menteri Keuangan ini telah membangkitkan kembali kepercayaan rakyat pada negara. Rakyat melihat bahwa keberanian, ketegasan, dan ketulusan bisa membawa perubahan nyata.